dan pemahaman dari aspek-aspek topik-topik yang dibahas. Nah, ada tujuannya di sini untuk pengembangan diri Anda semua, di mana Anda semua dapat berlatih berkomunikasi, mengemukakan ide, mengeluarkan pendapat, dan memberikan saran kepada masing-masing anggota kelompok. Oke, nah tata cara pelaksanaan kelompok itu seperti saat ini dibutuhkan mainkan, di mana agar Anda tidak ada yang merasa terbelakangi. Di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok dan Anda semua sebagai anggota kelompok. Oke, apakah Anda sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu berharap Anda semua secara sukarela dan terbuka untuk mengemukakan ide-idenya, mengeluarkan pendapatnya, dan memberikan saran kepada masing-masing anggota kelompok ini. Nah, Ibu juga berharap Anda semua di sini dapat aktif di dalam kelompok, dan di dalam kelompok ini ada norma-norma yang harus Anda ikuti. Nah, Ibu berharap setelah kita melakukan kelompok ini tidak ada yang menceritakan atau mengeluarkan kegiatan kelompok kita ini keluar dari kegiatan kita ini. Nah, Ibu mau nanya nih sebelumnya, kalian semuanya udah saling mengenal atau belum? Belum. Berarti dari kelas yang berbeda ya? Ya. Oke, nah sebelum kita masuk pada kegiatan kita, langkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu untuk saling mengenal satu sama lain. Nah, perkenalan akan dimulai dari Ibu ya. Oke, nah perkenalkan, nama Ibu Rindu Audina Justisia, bisa dipanggil Ibu Rindu. Apakah ada pertanyaan Anda? Ya, Bu. Nah, selanjutnya siapa yang perkenalan terlebih dahulu? Oke. Perkenalkan, nama saya Raisa Fadala, biasa dipanggil Raisa. Saya dari kelas IPS 1. Oke, Raisa ya. Selanjutnya, oke Anda. Kembali, perkenalkan nama saya Safira Zautami, audisi tentang selfie dari kelas IPS 2. Oke, ada Raisa, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nabila Sandra, audisi dipanggil Nabila dari kelas IPA 6. Perkenalkan, nama saya Dana Nindini, biasa dipanggil Dina dari kelas 1. Satu Imran. Selanjutnya. Perkenalkan, saya Zahra Ramadanti, biasa dipanggil Zahra dari kelas 12 IPA 2. Oke, Zahra. Nah, di sini ada Raisa, ada Selvi, ada Nabila, ada Intan, juga ada Zahra. Oke, nah udah saling akrab belum nih? Masih Kurang belum ya. Nah, Ibu ada satu permainan nih yang Anda. Permainannya itu merangkai nama, di mana di sebelah kanan Ibu ada Selvi. Nah, Selvi akan menyebutkan namanya sendiri dan dilanjutkan oleh Raisa akan menyebutkan nama Selvi dan namanya sendiri. Oke, dimulai dari sebelah kiri Ibu. Silakan Anda. Nabila, Intan, Nabila Intan Zahra, Nabila Intan Zahra Raisa, Nabila, Intan, Zahra, Raisa, Safi. Oke, Ibu lagi ya. Nabila, Intan, Zahra, Raisa, Selvi, Ibu Rindu. Nah, silakan Nabila melanjutkan kembali
banyak itu anak-anak yang belum cukup umur itu udah pada menikah dan putus sekolah. Udah, selanjutnya Intan. Intan setuju dengan pendapat teman-teman dan ibu untuk pertemuan kita pada hari ini. Kita membahas tentang pernikahan dini karena sangat banyak remaja yang melakukan pernikahan dini itu karena faktor dari keluarga yang tersebut. Oke, betul ya. Nah, jadi kita semua sepakat ya akan membahas pernikahan dini, yaitu topiknya Nabila. Oke, nah ibu mau tanya nih, menurut Ananda apa sih pernikahan dini itu? Oke, Nabila. Menurut saya pernikahan dini itu dimana pernikahan ini pernikahan yang mungkin belum sepatutnya dilaksanakan atau dimana seseorang ini belum cukup umur untuk menikah. Jadi dia sudah menikah di waktu yang belum matang. Oke, bagus Nabila. Selanjutnya Zara. Menurut saya kalau pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum cukup umur dan itu tuh masih di bawah 19 tahun. Dan setahu saya umur perempuan untuk menikah itu idealnya 21 tahun dan laki-laki idealnya 25 tahun. Oke, Zara. Selanjutnya Intan. Kalau kan pernikahan dini itu pernikahan yang terjadi pada anak itu di bawah usia yang sepatutnya untuk menikah, Bu. Karena pernikahan dini ini anak-anak yang melakukan pernikahan ini itu masih dalam pengawasan orang tua seharusnya. Bagus sekali kita. Selanjutnya Raisa. Menurut Lisa sama seperti Nabila, Intan dan Zara tadi, pernikahan yang di bawah umur yang dilakukan oleh anak-anak perempuan dan laki-laki. Nah, tapi sih tahu Raisa di Indonesia ini umur yang boleh nikah itu 22 tahun ke atas. Oke, bagus Raisa. Selanjutnya oke, Om Seda. Oke, ya, pernikahan Ibu Rasanya berarti pernikahan ini itu pernikahan yang masih di bawah umur ya, yang seharusnya tidak terjadi di kalangan anak-anak yang di bawah umur. Oke, nah selanjutnya Ibu mau nanya nih, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi orang menikah itu? Lanjutnya, bedakan. Kalau menurut Gila ada beberapa faktor untuk seseorang itu menikah dini, Bu. Salah satunya bisa terjadi karena faktor ekonomi. Mungkin seseorang ini dimana dia membutuhkan atau kurangnya keadaan ekonominya, jadi dia sudah mendapatkan pasangan mungkin yang lebih mapan atau bisa memenuhi bagaimana kebutuhan dia sehari-hari. Jadi dia memutuskan untuk
Dan seperti contoh yang dari kamu Intan Bu, kayak memang terasa dan pola pertemanan itu sangat mempengaruhi Bu karena terjadinya pernikahan dini ini. Berarti di kampung Intan banyak ya melakukan pernikahan dini? Banyak. Oke, Intan, makasih ya. Selanjutnya, rekan Selvi. Kalau menurut saya faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini ini sangat banyak. Jadi salah satunya faktor yang saling bersangkutan seperti tradisi budaya dan rendahnya pendidikan. Dari rendahnya pendidikan akan berpengaruh kepada tradisi budaya. Maksudnya di sini tuh Bu, kayak misalkan seperti yang dikatakan Intan dan Nisa tadi Bu, di pelosok-pelosok daerah yang perkampungan seperti kampung Selvi sendiri Bu, itu tuh budayanya kayak mewajarkan pernikahan dini gitu Bu, seperti misalkan kan umur 19-18 tuh akan memasuki dunia perkuliahan. Nah bagi mereka kalau kami yang kuliah nih kayak nggak ngapain kuliah, ini itu gitu Bu. Nah itu pun dari sudah menjadi tradisi bagi orang di sana tuh Bu, kayak nikah itu hal yang wajar, bahkan mereka membenarkan kalau pernikahan setelah di bawah umur itu wajar aja, malahan bagus menurut mereka. Nah itu tuh pun menurut terjadi karena rendahnya pendidikan tadi. Dari rendahnya pendidikan tadi mereka jadi tidak berpikir panjang untuk melaksanakan pernikahan itu. Oke, bagus sekali Selvi. Selanjutnya, silakan Reza. Boleh Reza. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Selvi tadi. Mungkin karena yang tradisi tadi Bu, kebanyakan orang tuh mikir cewek ini ngapain harus kuliah, karena menurut mereka tuh kita bakal di rumah aja gitu Bu, nggak ngapa-ngapain. Pemikiran orang tuh masih rendah untuk kenapa wanita tuh harus berkuliah. Oke, bagus sekali Reza. Silakan Dara. Jadi faktor penyebab kenapa sih seorang itu bisa melakukan pernikahan dini itu ada beberapa Bu. Yang pertama itu mungkin karena perbedaan orang tua, karena didorong orang tua jadi terpaksa anak ini untuk melakukan pernikahan dini. Kemudian juga ada karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas, itu juga bisa menjadi penyebab seseorang itu bisa melakukan pernikahan dini. Kemudian yang ketiga, seperti yang dikatakan teman-teman tadi, budaya di lingkungan sekitar rumahnya gitu, yang mengajarkan bahwa pernikahan dini itu boleh dan tidak harus melanjutkan sekolah ataupun merancang masa depan yang lebih baik.
yang menghindari pergaulan bebas, kemudian untuk menghindari yang tidak sesuai dengan norma agama gitu. Jadi pernikahan ini juga ada dampak positif dan negatifnya. Oke, bagusnya Zahra. Oke, masih ada Nanda semua? Oke, Bisa Sofi. ditambahkan Ibu. Silakan Sofi. Dari apa yang disampaikan Zahra tadi Bu, seperti pernikahan tadi itu adanya perceraian, bahkan KDRT. Nah dari KDRT tadi mungkin bisa jadi tekanan mental dari seseorang yang menikah dini tadi Bu, seperti kayak umur dia kan belum matang, bisa dibilang belum matang. Nah dari pernikahan dini tadi itu bisa jadi pemikirannya belum matang, terus emosinya masih belum stabil. Nah sehingga di sana tuh bahkan bisa menjadi tekanan bagi dia yang belum siap dengan umurnya untuk menikah, sehingga menyebabkan dampak-dampak yang fatal nantinya. Bahkan kalau dia sudah mempunyai anak, ke anaknya bahkan ke dirinya untuk bunuh diri, bisa jadi depresi. Oke, bagusnya Sofi. Ada lagi? Silakan Zahra. Dampaknya itu bagi yang perempuannya Bu. Misalnya nih perempuannya itu hamil, dan kalau masih di bawah umur, untuk melahirkan itu bisa memicu kematian Bu, karena idealnya kan perempuan itu bisa melahirkan itu umur 20 ke atas gitu Bu. Dan kalau masih unmarried itu kan dapat memicu kematian dan juga stunting pada anaknya Bu, karena gizinya belum tercukupi. Oke, bagus Zahra. Masih ada Nanda? Tidak ada ya, cukup ya. Nah, dampaknya itu ada seperti kata Sofi tadi, ada kemiskinan. Nah, dari Nabila tadi ada faktor putusnya sekolah pendidikan ya. Dari Zahra tadi ada positif dan negatifnya, yaitu bagi yang perempuan jika menikah dini, hamilnya bisa memicu kematian, anaknya stunting dan lain sebagainya. Oke, nah untuk Anda semua gimana cara mencegah dari pernikahan ini? Oke, siapa duluan? Nah, silakan Teresa. Menurut Raisa, cara mencegah pernikahan dini itu pertama dari orang pernikahan dulu Bu, dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya Bu bisa memberikan pengarahan kepada anaknya yang baik Bu, terus bisa mengawasi anaknya bagaimana lingkungan pertemanan anaknya Bu, atau dengan siapa saja anaknya ini dekat Bu. Terus bisa memberikan edukasi tentang apa sih dampak dari pernikahan
motivasi dari tentang apa sih dampak dari pernikahan dini ini, apa sih faktor-faktornya agar kita terhindar, dan kita harus pandai menjaga pertemanan agar tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita. Dan apa yang dikatakan kita tadi, bagaimana pola asuh orang tua yang bisa membantu kita agar tidak terhindar dari pernikahan ini tadi. Oke, bagus sekali ya Sofi sudah menyimpulkan hasil pembahasan kita hari ini. Apakah ada lagi yang Anda? Oke, silakan Tatra. Dari pembahasan kita hari ini dapat saya simpulkan bahwa pernikahan ini itu pernikahan yang dilangsungkan oleh dua orang yang belum cukup umur. Jadi juga salah satunya yang belum cukup umur, yang satunya sudah. Faktornya itu sangat banyak seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Ada dari faktor keluarga, faktor ekonomi, perjodohan, hamil di luar nikah, dan pergaulan bebas. Nah, dampaknya itu banyak sekali seperti depresi, kemudian terjadinya perceraian, KDRT, dan putus sekolah. Kalau untuk cara mengatasinya itu seperti memperkuat komunikasi dengan orang tua dan adanya pemberian edukasi oleh masyarakat maupun guru di sekolah. Nah, terima kasih karena sudah menyimpulkan. Oke, apa masih ada? Sepertinya tidak ada ya. Nah, di sini setelah kita membahas pernikahan dini tadi, Ibu ingin meminta kepada Ananda semua untuk menjelaskan komitmen dari Ananda tentang pernikahan dini ini. Nah, bagaimana? Siapa yang ingin membukakan pertama? Silakan Reza. Komitmen saya apa seperti kita pada pagi hari ini itu mungkin bisa memilih teman lagi atau memilih pergaulan yang lebih positif lagi Bu, agar ya tidak terpengaruh oleh dampak-dampak negatif. Oke, terima kasih Reza. Berikutnya Intan. Memberikan setuju dengan Reza bahwa kita juga dapat memilih bergaul dalam teman dan juga bisa mendapatkan diri kepada Allah juga. Oke, bagus sekali ya Intan. Silakan Sofi. Kalau komitmen dari Sofi Bu, lebih banyak lagi mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif yang mana dapat memicu motivasi diri kita untuk lebih terbukanya pikiran kita tentang pernikahan ini. Oke, terima kasih Sofi. Selanjutnya Nabila. Kalau komitmen Nanda Bu, setelah adanya pembahasan kita pada hari ini, Nanda lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi lingkungan pertemanan. Lalu Nanda juga lebih berhati-hati lagi dan lebih memikirkan apa dampak sih yang akan Nanda lakukan kalau mau menikah dini Bu. Lebih memperhatikan lagi dan memikirkan lagi bagaimana dampak ke depannya. Oke, terima kasih Nabila. Selanjutnya Zahra. Kalau komitmen saya sama seperti teman-teman dulu. Seperti lebih teliti lagi dalam memilih teman dan lingkungan. Kemudian ya memikirkan dampak kalau kita melakukan pernikahan ini. Dan saya sendiri berjanji tidak akan melakukan pernikahan ini. Oke, bagus sekali ya komitmen Anda semua. Semoga Ibu berharap Anda bisa menjalankan komitmen Anda yang Anda sebutkan tadi. Nah, oke, kita udah masuk pada kegiatan akhir kita nih. Nah, sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin meminta kepada Anda untuk menyebutkan kesan dan pesannya. Oke, silakan Nabila. Pesan dari Nabila Bu, semoga kita bisa lebih berhati-hati dalam